Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Baik adik-adik, izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Vina Melani Putri. Adik-adik bisa manggil kakak Kak Vina. Kakak merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana kakak akan menemani adik-adik sekalian belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, langsung saja kita ke pembelajaran hari ini, yang mana kita akan belajar bersama-sama mengenai materi Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, bahwa memang terdapat beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan zikir, yang mana kita menyebut dan memuji nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Materi ini sangat erat kaitannya dengan Asmaul Husna. Adik-adik sekalian, Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna itu sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adik-adik, pada materi ini terdapat 7 Asmaul Husna yang akan dibahas, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Namun, pada hari ini, kita akan membahas 3 Asmaul Husna terlebih dahulu, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Yang pertama, Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, maha dermawan, dan maha pemurah. Sedangkan menurut istilah, Al-Karim diartikan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah, yang memberi anugerah kepada seluruh makhluknya, baik diminta ataupun tidak. Dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 6, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Jelas sekali dalam ayat tersebut menyebutkan Al-Karim, yang artinya maha mulia. Maka dari itu, kita selaku manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika miskin dalam harta, kedermawanan Allah tidak hanya dari harta yang dititipkan, melainkan meliputi segala hal, seperti kita bernafas dan yang lainnya. Manusia yang berharta tidak boleh sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan.
Dengan demikian, bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun tidak, keduanya harus tetap bersyukur kepadanya. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Karim? Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang memiliki banyak sekali kebaikan. Dia akan memberikan kebaikan kepada umatnya, kepada hambanya, baik itu diminta maupun tidak. Selain itu, Allah juga akan memaafkan dosa-dosa hambanya yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh kepadanya. Bahkan, jika orang tersebut berlumuran dosa sekalipun. Itulah makna dari Asmaul Husna Al-Karim. Dengan mengetahui maknanya, semoga umat muslim selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar tidak pernah meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Yang kedua, Al-Mu'min. Menurut bahasa, Al-Mu'min berasal dari kata Amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Sedangkan menurut istilah, Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka kepada syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Tatkala seorang manusia menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Mu'min, berarti hamba tersebut memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena apabila bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya manusia akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Berzikir dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Mu'min, di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita, juga akan menimbulkan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk. Sebagai Al-Mu'min, yakni Tuhan yang Maha Pemberi rasa aman, dan juga kita selaku manusia yang beriman, maka dari itu kita dituntut untuk mampu menjadikan orang yang ada di sekeliling kita terhindar dari gangguan-gangguan, atau dalam hal lain, kita perlu memberikan mereka rasa aman. Nah, maka dari itu adik-adik, apabila adik-adik udah dapat memberikan rasa aman terhadap teman-temannya atau masyarakat sekitarnya, berarti adik-adik sudah mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang ketiga, Al-Wakil. Secara bahasa, kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Dari arti tersebut, bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan kepada hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim, yang artinya
Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melahirkan sikap tawakal. Orang yang bertawakal akan melakukan sesuatu hal dengan sebaik-baiknya. Tanda hamba dari nama Allah Al-Wakil ialah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan yang adik-adik ingin tanyakan, silakan tulis di room chat ya. Kakak tunggu. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.